Amanah dan tanggung jawab, sebuah kata yang harus dapat dipegang dan dilaksanakan manakala mendapatkan hal tersebut. Ia sama halnya dengan pasukan pengamanan presiden atau yang disingkat dengan Paspampres, mendapatkan amanah dan tanggung jawab untuk menjamin keselamatan presiden dan wakil presiden beserta dengan keluarganya, menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Tentu merupakan tugas yang sangat mulia yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota Paspampres. Maka ketika diketahui oleh anggota Paspampres ada rombongan moge yang memaksa menerobos jalan Veteran 3 yang ditutup oleh pembatas jalan, tak segan-segan anggota Paspampres menendang pengendara moge tersebut. Dan bukannya mengakui kesalahannya, pengendara moge pun berusaha mendapatkan simpati dari masyarakat dan netizen usai ditendang oleh anggota Paspampres. Namun bukannya simpati yang didapatkan oleh masyarakat, justru hujatan dan cacianlah yang didapatkan oleh pengendara moge yang ditendang oleh anggota Paspampres, karena jelas-jelas memang telah melakukan kesalahan dengan menerobos paksa. Tak lama kemudian, pengendara moge yang ditendang oleh anggota Paspampres tersebut meminta maaf di depan publik dalam akun media sosial miliknya. Setelah ramai kejadian yang sangat memalukan yang dilakukan pengendara moge tersebut, pihak kepolisian pun memanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya. Maka ketika anggota Paspampres dengan tegas dan berwibawa untuk mengamankan keselamatan presiden dan wakil presiden beserta dengan keluarganya dan juga mengamankan keselamatan pimpinan setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, tak terlepas dari sosok Komandan Paspampres. Lalu, seperti apa figur Komandan Paspampres yang tegas dan berwibawa itu? Dan apa pesan-pesan dari figur Komandan Paspampres kepada generasi muda agar dapat mewujudkan cita-citanya? Dan juga seperti apa seharusnya para pengendara moge bersikap selama berkendara di jalanan? Berikut tips dari Pasha yang kerap mengendarai moge dengan aman dan baik tanpa harus merugikan pengendara kendaraan bermotor lainnya dan tidak melanggar hukum di jalanan. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengamankan keselamatan jiwa presiden dan wakil presiden adalah tugas dari Paspampres. Tentu sebuah kehormatan dan kebanggaan dapat mengemban dan tanggung jawab dari keselamatan kepala negara. Maka ketika anggota Paspampres melihat adanya ancaman keselamatan presiden dan wakil presiden, sudah sepatutnya anggota Paspampres melakukan tindakan penyelamatan dari segala ancaman atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Hal tersebut telah dilakukan oleh anggota Paspampres yang menendang pengendara moge ketika menerobos Ring 1 Istana Presiden pada hari Minggu 21 Februari 2021. Dan dalam video yang diduga dimiliki sang pengendara moge tersebut, terlihat tidak merasa bersalah dan berusaha untuk mendapatkan simpati dari netizen dan masyarakat. Namun, sayang seribu sayang, bukannya simpati yang didapatkan, melainkan hujatan dan cacian karena memang sudah sepantasnya ditendang oleh anggota Paspampres lantaran nekat menerobos Ring 1 Istana Presiden yang telah ditutup. Mengetahui hujatan dilontarkan oleh netizen, sang pengendara moge tersebut meminta maaf dalam akun Instagramnya. Berikut petikannya. Guys, untuk kejadian kemarin di lingkungan Istana Negara, gue udah koordinasi dan beritikat baik untuk mediasi dengan pihak Paspampres dan sudah disambut dengan baik. Maka ketika anggota Paspampres memiliki dedikasi yang kuat dan tangguh, disiplin dan selalu menjaga amanah, menjaga keselamatan jiwa presiden dan wakil presiden, tak terlepas dari gemblengan yang keras dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, yaitu Mayor Jenderal Agus Subianto.
Dirinya mengatakan jika mendapatkan amanah selaku komandan pasukan pengamanan presiden merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa dari negara untuknya. Tentu tidak mudah menanggung amanah yang diberikan kepadanya, akan menemui rintangan-rintangan di lapangan. Namun, meskipun berat bukan berarti menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab menjaga keselamatan presiden dan wakil presiden. Salah satu bentuk ancamannya adalah yang viral saat ini ketika seorang pengemudi moge yang nekat menerobos pengamanan di ring 1 istana. Hai pemirsa, saya Uci Sucita dan Cakrakan. Pada hari ini kami berdua lagi bersama Pak Agus yang baru saja resmi menjadi Komandan Pas Pampres. Selamat ya Pak ya, semoga amanah. Amin. Dan kita semua tuh sama-sama orang Sunda ya, dari Sunda. Kebetulan Pak Agus Batu Karas sama Pak Chandra Pangandaran. Parigi sih sebenarnya, Parigi Batu Karas. Jadi saya sih sebenarnya Pak, saya juga semoga Bapak sehat selalu Amin, dalam menjalankan tugas. Amin. Dan pastinya kan Bapak duluan nih di Jakarta Pak. Kita yang baru beberapa tahun di Jakarta, mungkin saya sih cuman minta nasihat biar tetap bisa fight di Jakarta, terus bisa selalu aman di Jakarta, selalu menjaga kesehatan dan pastinya selalu tetap bisa berjuang meskipun kita dari daerah tapi bisa berjuang di Jakarta. Nasihatnya apa Pak? Jadi memang sama-sama lah kita dulu dari orang yang memang keluarga kita orang nggak punya gitu ya. Jadi saya selalu diberikan petua oleh orang tua supaya yang pertama itu kita menjalankan agama sesuai dengan agamanya kita. Kemudian jujur, ya kan. Terus kita harus fokus. Kalau kita mungkin mau jadi dokter ya harus benar-benar fokus gitu. Fokusnya apa ya, belajar kan gitu. Sama saya juga dulu cita-cita jadi tentara ya, saya fokus ya, saya olahraga gitu, rajin ya kan, supaya nanti pas masuk jadi tentara itu nggak ada masalah gitu. Karena memang itu dan sudah terbukti tercapai ya, alhamdulillah saya mendapatkan amanah yang baru. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon doa restunya dari kawan-kawan semua. Bapak berarti di Jakarta udah berapa lama? Ya saya tadinya kan di Danrem Bogor, kemudian saya akan di Jakarta. Baru lah. Oh, tapi intinya yang bisa kita petik dari Pak Agus juga, yang penting kalau kita mau mencapai sesuatu kita harus fokus. Kita harus benar-benar yang belajar dengan baik dan agama itu yang berdoa ya. Berdoa pastinya. Betul. Yang paling kuat kayaknya ya Pak. Ya ibu ya. Jadi kita orang tua juga. juga. Kalau kita pingin atau kita mau melakukan sesuatu, mau ujian, mau apa gitu, kita harus minta doanya dari ibu. Kalau bisa kita sujud syukur, sun kakinya minta doa dari ibu. Insya Allah apa yang akan kita mau, insya Allah tercapai. Doain kita juga ya Pak ya. Amin. Kita juga yang lagi berjuang di Jakarta, apalagi lagi pandemi begini ya Pak ya. Selalu memberikan karya yang positif Pak. Ya, harus membuat. Semoga bisa seperti itu dan ya banyak sekali. Kita tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama Pak Agus di dalam, jadi memang banyak sekali hal positif yang saya ambil. Terus beliau juga, ya barusan yang beliau bilang, nasihat-nasihat beliau pasti akan saya ambil. Cakrakan dan Uci Sucita pun merasakan mendapatkan petuah dan nasihat yang luar biasa langsung dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Yang mana siapapun kita jika telah mendapatkan amanah tentu harus menjaga kepercayaan yang sudah sampai di tangan dan pundak kita. Maka sebagai generasi muda hendaknya harus terus memiliki semangat yang kuat agar menjadi orang sukses. Hormatilah orang tua dan juga selalu taat dengan peraturan serta hukum-hukum yang berlaku.
Maka jangan pernah meniru aksi pengendara moge yang menerobos ring 1 sehingga pada akhirnya ditendang oleh anggota Pas Pampres karena dianggap telah membahayakan keselamatan jiwa Presiden dan Wakil Presiden. Ya, saya doakan Kang Cakra dengan Teh Uci bisa mencapai apa yang dicita-citakan, gitu kan. Gitu. Toh tujuannya kita sebenarnya nantinya ya akan kesana juga, gitu. Cuma kita dalam menata hidup di dunia ini ya harus tercapai apa yang kita mau, gitu kan. Misalnya Kang Cakra pengen 6 album lagi, terus booming lagi. Amin. Teh Uci juga mau booming lagi, kan gitu, ya kan. Amin. Itulah. Kalau saya sih pinginnya generasi muda ini kita fokus untuk belajar supaya Indonesia ini lebih maju, gitu. Jadi ya fokus belajar sesuai bidangnya masing-masing, nggak usah nggak usah yang aneh-aneh, karena kalau kita lengah untuk memajukan bangsa dan negara ini, nanti kita akan kalah oleh negara lain. Ya kan? Jadi kita harus ya belajar dan belajar supaya negara kita ini lebih maju. Harus memiliki sifat jujur dan fokus saat mengerjakan hal dan sesuatu merupakan salah satu kunci kesuksesan yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Agus Subianto, sehingga dapat memegang amanah menjadi komandan pasukan pengamanan Presiden. Tentunya memang bukan hal yang mudah untuk menjadi komandan pasukan pengamanan Presiden, yang pasti telah melewati serangkaian seleksi yang sangat ketat dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, sehingga dirinya mendapatkan amanah dan tanggung jawab sebagai komandan pasukan pengamanan Presiden. Mayor Jenderal Agus Subianto pun sedikit menceritakan pengalamannya ketika berjuang saat mengikuti proses seleksi Akademi Militer yang saat itu bernama Akabri. Bagaimana kisah heroik perjuangan Mayor Jenderal Agus Subianto saat berjuang agar lolos tes Akabri? Berikut penjelasannya. Kita memang punya profesi berbeda, tetapi kita menuju ke sananya itu saya hampir sama Kang Cakra dulu. Kalau saya tuh kemana-mana naik angkot. Mending naik angkot karena jalan dulu waktu tes Akabri itu saya dari stasiun. Berarti perjuangan ya Pak? Ya, dari stasiun Bandung tuh sampai ke dulu ada Ajen tuh jalan gitu berapa kilo gitu. Ya mungkin nggak beda jauh lah sama Kang Cakra lah. Pasti gitu. kalau itu intinya kalau kita mau mencapai cita-cita kita harus benar-benar kerja keras. Ya, keras jangan. Jadi staminanya selalu kuat. Cakra kan juga nyanyinya kuat karena dulu olahraganya ya suka jalan ya. Jangan banyak mengeluh. Nggak boleh banyak mengeluh. Nah. Sebenarnya saya baru bertemu Pak Agus tuh beberapa minggu belakang dan baru ternyata Pak Agus tuh dari Batu Karas dan beliau benar-benar yang asli di Sunda, jadi kita langsung ngobrolnya bahasa Sunda, orang langsung jadi roaming. Tapi saya sangat-sangat senang, maksudnya ya itu salah satu contohnya kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, nggak peduli kita dari mana, kalau kita serius, kita nggak pernah mengeluh, kita kerja keras, insya Allah kalau ada restu orang tua pasti. Dan yang paling penting Pak Agus itu Sunda banget, someah. Somehnya tuh kelihatan banget. Someah benar. Jadi kalau orang Sunda tuh pasti, kelihatan ya. Iya, yang tadi aku bilang kan, Pak Agus tuh kelihatan dari pas cara senyumnya, terus ramahnya itu kalau orang Sunda bilang itu someah. Jadi ramahnya tuh Sunda banget ya Pak. Iya, orang Sunda. Orang Sunda. Jadi muka tentara galaknya nggak kelihatan. Tentara kan nggak galak. Nggak galak ya Pak. Pokoknya intinya saya dan Uci juga pastinya selamat buat Bapak. Ya, terima kasih. Semoga amanah dan pastinya sehat selalu Bapak. Sehat selalu yang penting ya Pak ya. Dan terima kasih nasihatnya, kita sebagai yang dari daerah juga semoga bisa mencapai cita-cita kita. Amin. Dan benar-benar
selalu memberikan hal yang positif buat semuanya. Amin. 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 Daya tarik moge alias motor gede memang selalu menjadi daya tarik juga pada selebriti. Berkumpul bersama dengan teman-teman satu profesi, di mana memiliki waktu yang sangat sempit untuk bisa berinteraksi satu sama lain karena memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, tentunya akan sangat berbahagia jika pada akhirnya bertemu dengan para sahabat. Dan sarana untuk sambil mengikatkan tali silaturahmi dan persaudaraan tentunya dengan touring bersama moge. Namun perlu diingatkan oleh Pasha Ungu dan Ali Syakib bahwa saat mengendarai moge janganlah bersikap arogan di tengah jalan dan selalu memperhatikan aspek keselamatan. Tidak hanya keselamatan diri sendiri, melainkan juga keselamatan dari pengendara kendaraan bermotor. Berdoa, harus berdoa. Saya nggak pernah lepas dari doa sih. Ya mudah-mudahan jangan. Kita touring bersama ya, Iya. kita pasti briefing, doa bersama. Mau naik motor sendiri, mau naik motor berdua, ramean, itu tetap doa lah. Dan kita berharap semua rekan-rekan juga kita sama-sama menjaga gitu, saling menjaga. Ya pokoknya ya kebersamaannya aja, ketawa-ketawa, touring-touring itu yang kita bilang. Sebenarnya kita touring itu bukan masalah ngincar acaranya, tapi keseruannya itu kebersamaannya, ketawa-ketawanya. Iya. Ada hal-hal konyol. Ya saya kira sama lah, sama. Itu yang paling enjoy sih. Iya, saya kira nggak ada alasan untuk kita tidak menjaga keselamatan kita ya. Paling nggak keselamatan kita diri sendiri, terus orang-orang lain yang ada bersama-sama kita gitu. Ya karena kesalahan sedikit itu fatal kalau untuk motor gede ya, fatal. Saya termasuk termasuk bikers yang paling santun sebenarnya kalau naik motor. Saya nggak pernah mau ngebut, nggak pernah mau, bukan nggak pernah bisa, nggak pernah mau ngebut karena saya khawatir sekali. Motor besar itu tadi saya katakan kesalahan dikit aja bisa fatal gitu loh. Yang udah bener bawanya aja belum tentu bisa terhindar ya, namanya musibah kita nggak tahu, tapi sebisa mungkin kita harus menjaga itu. Apalagi kan kita kalau bawa kendaraan itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak nabrak ya ditabrak. Jadi belum tentu kita, kalau kita udah bener ada orang aneh ya kita ditubruk gitu ya. Pokoknya artinya kita harus aware aja sih, harus hati-hati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.